penyampaian saya ini tadi dengan kesimpulan, monggo teman-teman mau pakai cara atau teknik yang mana. Cuman kalau untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gentong. Oke sobat bonsai, sedulurku semua, mudah-mudahan kita semua selalu dilancarkan rezekinya dan terutama kita selalu diberi kesehatan. Nah, pada kali ini saya mau spill untuk bahan bonsai waru ekspos akar. Saatnya kita lakukan pengenolan. Untuk bahan waru ekspos akar ini pertama kali saya tanam sudah saya update, dan nyampe saat ini dia ya, untuk pertama kali awal saya tanam sudah saya update. Bisa dihitung sendiri teman-teman, kurang lebih 1 tahun kurang 1 bulan, anggap aja 1 tahun. Saatnya lakukan istilahnya yang pertama panen, pengenolan atau penyetelan ulang, karena bahan dasar ini kemarin sore saya cek ada beberapa yang sudah siap untuk dilakukan pengenolan. Dalam arti kita budidaya bonsai tentunya kita memaksimalkan bahan dasar bawah dulu. Kalau bahan dasar bawah sudah maksimal seperti yang kita inginkan, tentunya kita siap untuk pengenolan atau nanti membuat cabang-cabang di atas. Sama halnya kita dongkel ya, kita dongkel di alam mendapatkan bahan bonsai yang maksimal, kita dongkel walaupun atas ada beberapa oper tetap kita nolkan, kembali lagi kita proses dari awal membuat nanti cabang mana saja yang mau kita butuhkan untuk tumbuh, dan kita sesuaikan dengan bahan dasar yang kita bikin. Oke, tidak usah panjang lebar. Untuk bahan ini ada sekitar 13 batang, penanamannya bareng, dan otomatis belum tentu ya semuanya bisa bareng dengan proses membuat bahan dasar yang maksimal. Kita langsung menuju ke bahannya. Sudah ada di hadapan saya ya. Untuk jenis ini waru Thailand. Mohon maaf untuk teman-teman, mungkin kalau saya salah untuk menyebut atau namanya dengan karakter batang dan daun seperti ini, karena saya awal pertama beli di media sosial, pertamanya kata pemiliknya waru Thailand. Tapi apapun ID-nya, yang penting kita memaksimalkan bahan dan berkarya. Nah, ini masih ada beberapa yang saya loss. Kenapa? Karena untuk akar di bawah belum ada yang maksimal ya sebagian. Nah, ini dia untuk penampakan setelah penanaman awal dari budidaya cangkok. Kurang lebih ada yang sejari, ada yang sepuntung rokok. Saya tanam di sini usianya sekitar 1 tahun. Nanti akan saya tampilkan untuk teman-teman spill yang sudah layak untuk dienolkan, untuk dipres dari beberapa bahan yang ada di sini. Tentunya untuk gaya seperti ini biasa disebut ekspos akar atau bahasa trennya neagari. Jadi kita hati-hati. Untuk saya pribadi juga banyak praktek, banyak belajar di lahan ground, mencoba untuk konsep ekspos akar atau neagari seperti ini. Kalau akarnya sudah maksimal, jangan terlalu lama kita menahan untuk pengelusan di atas. Karena apa? Ada nanti kalau kita biarkan begitu saja, akar-akar yang
tidak dominan akan mati ya, terjepit oleh akar-akar yang besar lainnya. Saya mau menunjukkan spill contoh untuk nanti proses pengepresannya bagaimana, metodenya ada beberapa, dan ada beberapa bahan yang nanti mungkin belum saya lakukan pengepresan, nanti juga akan saya tampilkan spill untuk teman-temannya. Kita langsung menuju ke satu bahan dulu. Untuk bahan pertama yang saya rasa di sini sudah maksimal dan saatnya untuk pengenolan di atas. Saya pernah praktek juga, saya sedikit mau sharing bercerita untuk teman-teman. Pernah saya lakukan seperti ini, di atas masih los, dan ternyata pengennya seperti ini ya. Dan di sini nampak terlihat ada beberapa rongga yang belum sempurna seperti pada kondisi yang di sini. Jadi kalau seperti ini kita tidak pinter-pinter mengamati, istilahnya kita praktek, kita selalu pantau ya. Nah, di saat seperti ini kita biarkan los di atas, otomatis akar-akar di sini akan mengembang lebih besar ya. Dan kita kalau amati ada beberapa akar yang masih kecil juga. Nah, jadi untuk teman-teman seandainya masih los, akar yang dominan besar tentunya akan membengkaknya lebih cepat, dan yang kecil nanti terjepit oleh akar-akar besar. Kita lihat contoh seperti hal ini ya. Nah, di sini ini hampir terjepit sama akar-akar yang besar. Kalau kita biarkan atas los, kita biarkan nyampe terlalu lama, bisa terjepit dan akhirnya biasanya menghitam. Setelah menghitam akan busuk, kalah sama akar-akar yang besar. Coba kita lihat bahan ini dari sebelah sana kondisinya seperti apa. Tadi kita lihat dari sebelah belakangnya pohon ini ya, sekarang ke sebaliknya. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan ya, ini contoh walaupun akar besar tapi sudah sedikit menghitam. Hati-hati untuk seperti ini. Saya sarankan kita tetap belajar bersama ya, kita praktek nanti seperti apa jadinya. Ini sudah hampir menghitam, walaupun akar ini besar, lebih besar daripada akar yang di sini. Kondisi akar ini kalau kita lihat, tadi saya amati, masuk terjepit oleh keseluruhan akar yang terlihat tampak di luar pada tengah-tengah keseluruhan akar. Jadi terhimpit ya, terjepit. Ini harus segera lakukan pengenolan. Karena apa? Kalau kita lakukan pengenolan, otomatis pengelosan di atas sudah berhenti, tidak mensuplai keseluruhan akar di bawah di sini. Nah, jadi kita siap untuk lakukan konsep terusan cabang di atas. Saya akan menunjukkan spill untuk teman-teman yang mungkin belum saatnya untuk kita lakukan penyetelan atau pengenolan di atas, pengepresan yang masih proses akarnya masih terlalu renggang ya tentunya ya. Saya ambilkan contoh untuk bahan ini. Untuk bahan ini perlu masih pengelosan di atas, jangan dinolkan. Kalau seperti ini kita paksa kita nolkan, untuk konsep bawahnya akan berhenti ya seperti ini. Dan untuk teman-teman jangan takut untuk kita program ekspos akar pas awal pembukaan dinding ground longnya yang tinggi, kita lakukan tekuk sedemikian rupa atau pelintir. Jadi kita harus punya feeling konsepnya. Renggang tidak apa-apa ya, antara akar satu dengan yang lain kira-kira punya spasi 2 cm atau 3 cm tidak apa-apa, karena dengan proses pengelosan di atas, akar di bawah keseluruhan bisa besar. Dan di rongga 2 cm atau 3 cm antara akar satu dan yang lain, kalau membesar sudah bisa rapat sendiri dan membentuk karakter. Kita hanya bisa menunggu ya,
alam yang menyempurnakan, dan dengan lebih bagus lagi kita campur tangan. Nah, untuk tip-tip seandainya seperti ini ya, kita lihat sudah ada akar yang besar, terus di sini nanti terlambat. Nah, kalau seandainya teman-teman pengen menghentikan akar yang besar, nah, seperti ini, kita bisa potong aja ya akar yang besar ini di bawah, nanti yang kecil-kecil ini mengikuti. Tapi biasanya kalau kita biarkan waktu kita tidak longgar, kita biarkan begitu saja, mungkin akar-akar yang kecil ini akan mati, dan beberapa akar keseluruhan akan membengkak. Ada beberapa juga yang di sini akar yang saya buang yang paling kecil. Jadi kita mengikuti nanti pertumbuhannya seperti apa. Oke, langsung saja kita menuju bahan yang siap untuk eksekusi pengenolan pemotongan di atas, karena bahan dasar di bawah sudah maksimal. Nah, untuk pengenolan sendiri ada banyak opsi pilihan, jadi teman-teman nanti mau pakai yang mana monggo. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahan yang saya mau lakukan prosesnya. Ini satu contoh bahan yang nanti juga saya mau lakukan eksekusi pengenolan di atas, karena di sini terlihat alhamdulillah akar sudah maksimal ya, walaupun mungkin banyak style juga yang sekarang banyak sekali ya yang berkarya, kita berkreatif. Jadi seperti ini juga nanti kita bisa reposisi ulang untuk penanamannya. Kalau sudah naik pot, kita bisa berdirikan sedikit, atau bagaimana kita bisa belajar juga dari media sosial, entah itu Facebook atau YouTube. Terlebih kalau kita belajar ke teman-teman senior yang lebih dekat, ataupun cari inspirasi kita nonton di pameran-pameran bonsai di daerah-daerah tertentu. Oke, saya mau langsung menampilkan spill untuk ke bahan yang satunya ya, yang pertama tadi. Kembali lagi ke bahan awal yang tadi saya tampilkan. Ini saya ambil muka dari sebelah sini karena gerakannya enak ya, sedikit ada ke belakang terus maju ke depan. Kalau dari sebelah sana kata teman-teman memunggung ya. Tapi untuk masalah style pengambilan muka dari mana, selera teman-teman. Nah, yang saya mau bahas di sini, saya mau mengenolkan di atas. Ada dua cara ya. Mungkin dengan style seperti ini, kalau pakai ini terlalu tinggi, tapi ini juga selera teman-teman. Tapi saya berharap nanti saya pengen menumbuhkan tunas di sini agak sedikit tinggi, terus di sini agak sedikit turun. Jadi nanti insya Allah ini baru rencana ya, di sini turun ke bawah ini. Nah, saya langsung mau lakukan untuk eksekusi. Nanti teman-teman bisa pilih mau pakai yang cara bagaimana ya. Sebenarnya banyak opsi cara untuk melakukan pemangkasan batang utama, di mana bahan dasar kita sudah maksimal, dan di mana kita nanti mau menumbuhkan mata tunas letaknya di mana tergantung konsep bahan dasar kita. Opsi tercepat, kita potong. Setelah kita potong, kita kasih salep kambium. Kalau salep kambium sudah benar-benar kering, kita bisa sambung sisip. Itu opsi tercepat. Kenapa saya pakai opsi ini? Karena saya sayang untuk bahan dasar di atas
stylenya untuk bahan formalan bagus, saya budidaya cangkok. Sama yang di cabang di sini saya cangkok juga sayang. Dan saya berharap ini saya lakukan pengupasan seperti halnya mencangkok. Saya berharap di beberapa ruas di bawah kupasan tumbuh tunas seperti pada contoh bahan yang ini. Cuman bedanya kalau ini cabang bukan batang. Ini luka baru ya, saya potong tadi panjangnya sekian, saya cangkok sekiannya, saya kupasnya, terus tumbuh mata tunas di sini. Nah, saya berharap nanti yang bahan tadi bisa tumbuh mata tunas di bawah kupasan. Dengan penyampaian saya ini tadi, dengan kesimpulan, monggo teman-teman mau pakai cara atau teknik yang mana. Cuman kalau untuk saya individu secara pribadi, saya sayang ya untuk bahan dasarnya kalau di atas dibuang, jadi saya lakukan untuk pencangkokan. Nah, kalau kita lihat stylenya lebih mendekat bahan yang saya cangkok di atas, kita bisa buat untuk bahan formalan ya. Kalau kita lihat stylenya seperti ini. Oke teman-teman, ini tadi sedikit saya menyampaikan spill budidaya untuk bahan bonsai waru dari cangkok kecil-kecil. Keseluruhan saya budidayanya dari sejari, ada yang sepuntung rokok. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya. Untuk di video saya sebelumnya, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.